Halo, jumpa lagi di channel Kimia Itu Gampang. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang kesetimbangan disosiasi. Disosiasi adalah peruraian suatu zat menjadi zat lain yang lebih sederhana. Dalam ruangan tertutup, reaksi disosiasi akan mencapai kesetimbangan dan disebut sebagai kesetimbangan disosiasi. Contohnya adalah 2SO3 gas setimbang dengan 2SO2 gas ditambah O2 gas. 2NH3 gas setimbang dengan N2 gas ditambah 3H2 gas. Disosiasi SO3 dalam ruang tertutup, 2SO3 gas setimbang dengan 2SO2 gas ditambah O2 gas. Dapat digambarkan dengan ilustrasi sebagai berikut. Ini adalah bentuk molekul SO3. Ini adalah bentuk molekul SO2 dan ini adalah bentuk molekul O2. Pada keadaan awal hanya ada molekul gas SO3. Jika dalam ruang tertutup SO3 dipanaskan, maka SO3 akan terurai menjadi SO2 dan O2. Besarnya fraksi zat yang terdisosiasi dinyatakan oleh derajat disosiasi atau alfa, di mana alfa sama dengan jumlah mol zat yang terdisosiasi dibagi jumlah mol zat mula-mula. Nah, berapakah derajat disosiasi belerang trioksida yang sesuai dengan gambar ilustrasi tadi? Ayo, kita lihat kembali. Pada mula-mula terdapat, yuk kita hitung sama-sama. Ada berapa SO3 di gambar ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi pada mula-mula terdapat 10 molekul SO3. Lalu, dalam ruangan tertutup karena dipanaskan, molekul SO3 terurai menjadi SO2 dan O2. Jadi, dalam ruangan ini masih ada SO3, lalu dia ada menjadi SO2, beberapa SO2 dan O2. Setelah penguraian ini kita lihat ada berapa SO3-nya? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi di akhir ada SO3 sebanyak 4 molekul. Berarti kalau mula-mula ada 10 molekul SO3 dan di akhir ada 4 molekul SO3, maka yang terurai atau terdisosiasi adalah 10 dikurang 4 yaitu 6 molekul. Maka kita bisa menghitung derajat disosiasi atau alfa dari SO3 yaitu 6/10. Selanjutnya, kita akan mempelajari hubungan jumlah mol zat sebelum dan sesudah disosiasi. Jika kita mengandaikan jumlah mol zat mula-mula adalah A, maka kita dapatkan derajat disosiasi atau alfa sama dengan jumlah mol zat A yang terdisosiasi. Maka kalau kita mau mencari jumlah mol zat yang terdisosiasi, kita tinggal mengalikan A kali alfa. Sehingga jumlah mol zat yang terdisosiasi adalah A kali alfa mol. N
adalah perbandingan antara jumlah koefisien di ruas kanan dengan jumlah koefisien di ruas kiri. Jadi, untuk reaksi A setimbang dengan NB, jika mula-mula terdapat A mol A dan B belum ada, maka setelah atau pada saat bereaksi, yang bereaksi adalah jumlah A yang terdisosiasi yaitu sebesar A kali alfa mol. Dan jumlah B yang bereaksi adalah sebesar, jangan lupa dikalikan dengan N dikali A kali alfa mol. Tanda minus di sini berlaku untuk pereaksi, sedangkan tanda plus di sini berlaku untuk produk. Sehingga setelah reaksi, pada saat reaksi setimbang, terdapat A sebanyak A min A kali alfa mol dan terdapat B sebanyak N kali A kali alfa mol. Jadi, jumlah mol zat sesudah reaksi tinggal kita jumlahkan saja jumlah zat A dan zat B pada saat setimbang, yaitu sama dengan A min A kali alfa mol ditambah N dikali A dikali alfa mol. Jadi, kita dapatkan jumlah zat sesudah reaksi adalah sebanyak A dikali 1 ditambah N min 1 dikali alfa mol. Yuk, kita hitung jumlah zat-zat setelah reaksi setimbang 2SO3 gas setimbang dengan 2SO2 gas ditambah O2 gas. Mula-mula atau A adalah sama dengan 10 molekul SO3. Lalu tadi kita sudah menghitung harga alfanya adalah 6/10. Untuk N adalah perbandingan jumlah koefisien kanan dibanding jumlah koefisien kiri. Jadi kita lihat sama-sama di sini koefisien kanannya jumlahnya adalah 2 tambah 1. Sebelah kiri adalah 2, maka harga N-nya adalah 3/2 atau 1,5. Nah, sekarang setelah reaksi, kita lihat jadi jumlah mol zat sesudah reaksi rumusnya adalah A sama dengan 1 dikali N min 1 kali alfa mol. Kita masukkan saja sama dengan 10 kali 1 ditambah 1,5 dikurang 1 dikali 0,6 mol sama dengan 13 mol. Selain pakai rumus, kita juga bisa menghitung nih jumlah zat-zatnya dari gambar ini. Kita lihat ya, yang pertama adalah SO3 ada berapa? 1. Lalu 2. Lalu 3, lalu 4. Itu SO3-nya ada 4 ya. Lalu SO2-nya kita hitung juga ya, ada berapa SO2-nya ya. SO2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 ya. Lalu yang belum dilingkari ada 3 oksigen. Ini kalau kita hitung semuanya jumlahnya adalah 13 ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Yang biru 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oksigennya 11, 12, 13. Jadi ada 13 mol yang berupa 4 molekul SO3, 6 molekul SO2, dan 3 molekul O2. Nah, supaya kamu lebih mahir lagi, lebih mengerti lagi dalam menghitung jumlah mol sesudah keadaan setimbang, yuk kita lihat contoh soal berikut. Dalam ruang tertutup, dipanaskan 5 mol amoniak sehingga terurai menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen. Jika setelah setimbang terdapat 1 mol gas nitrogen, maka A. Tuliskan persamaan reaksi setimbangnya. B. Tentukan derajat disosiasi. Dan C. Hitung jumlah mol zat setelah kesetimbangan. Nah, yang pertama-tama dilakukan adalah
menuliskan persamaan reaksi. 2NH3 gas setimbang dengan N2 gas ditambah 3H2 gas. Jangan lupa diperiksa apakah koefisiennya sudah setara. Lalu kita lihat tadi soalnya. Mula-mula ada 5 mol NH3. Lalu setelah setimbang terdapat 1 mol N2. Nah, kalau setelah setimbang ada 1 mol N2, artinya di tempat yang bereaksi ada 1 mol N2. Di tempat yang bereaksi harus diingat itu harus sesuai dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau N2 diketahui, maka kita bisa mencari molnya NH3 dan molnya H2 dengan menggunakan perbandingan koefisien, ya. Jadi karena koefisien N2 dengan NH3 adalah 1:2, maka yang bereaksi NH3-nya adalah 2 mol. Sedangkan perbandingan mol N2 dengan H2 adalah 1:3, maka di tempat yang bereaksi H2-nya 3 mol. Jangan lupa, yang di sebelah kiri kita kasih tanda negatif dan di sebelah kanan kita kasih tanda positif. Sehingga setelah setimbang terdapat 3 mol NH3, 1 mol N2, dan 3 mol H2. Nah, berdasarkan apa yang sudah kita kerjakan tadi, yang A akan ditanyanya persamaan reaksi, sudah kita tulis. Yang B adalah harga alfa. Kita lihat yang bereaksi 2 mula-mula 5, maka harga alfanya sama dengan 2/5. Lalu kita hitung N-nya. N-nya di sini kita lihat sama-sama. Ya, N-nya adalah di sebelah kanan ada 1 tambah 3, 4, di sebelah kiri 2. Berarti harga N-nya adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi jumlah zat atau mol zat sesudah reaksi adalah A dikali 1 ditambah N-1 kali alfa mol, sehingga didapatkan 5 kali 1 ditambah 2 kurang 1 kali 0,4 mol. Didapatkan adalah 7 mol. Nah, kalau kita nggak mau capek, sebenarnya kalau sudah didapatkan persamaan seperti ini, kita bisa langsung menghitung nih jumlah zat sesudah reaksi adalah, kita lihat di tempat yang setelah reaksi, 3 ditambah 1 ditambah 3. Jadi didapatkan 7 mol. Di sini kamu harus teliti melihat soalnya. Kalau soalnya sudah dalam bentuk seperti ini, tidak usah pakai rumus, kamu sudah menghitung jumlah zat-zat setelah reaksi. Tapi kalau hanya diketahui alfa dan N, kita harus menggunakan rumus yang ini. Hanya mereka yang tekun akan mencapai kesuksesan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Minum selasih di waktu pagi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.